Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang topik 5, yaitu kalimat, paragraf, dan wacana. Nah, sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sabrina Lestari, NIM 811422078, Prodi Ilmu Hukum. Dan teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Linda Hilmatul Arifah dengan NIM 52134-22103 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Rona Najma Atif, NIM 52134-22130, Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Feliza Zairina dengan nomor NIM 52134222108 dari Prodi Teknik Kimia. Perkenalkan, saya Galuh Aninditya Nurani Putri, NIM 52134222121 dari Prodi Teknik Kimia. Halo, nama saya Gusi Maulana Nugoro dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia. Halo semua, perkenalkan nama saya Mayanis Cahaya Istiqomah dari Program Studi Teknik Kimia dengan NIM 52134-22114. Oke, mari kita mulai saja presentasinya. Kalimat ialah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titik nada di sela jeda dan diakhiri intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Jadi dapat kita simpulkan, kalimat adalah suatu bahasa yang berisi suatu pikiran atau amanat yang lengkap. Lengkap yang dimaksud dari ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada kalimat itu terpenuhi. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat yang pertama, subjek. Subjek adalah unsur atau bagian yang menjadi pokok pembicaraan. Ciri-ciri subjek yang pertama, mencari jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Contohnya, Andika sedang belajar, maka itu jawaban dari siapa yang sedang belajar. Yang kedua, disertai kata itu. Pada umumnya, subjek dalam bahasa Indonesia menyatakan takrif atau definit. Untuk menyatakan definit, biasanya digunakan kata itu. Tetapi, subjek yang berupa nama orang, negara, instansi, dan nama-nama geografi sudah definit, sehingga tidak lagi disertai kata itu. Contohnya, rumah itu bagus, Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang ketiga ialah didahului kata bahwa. Di dalam kalimat pasif, kata bahwa merupakan penanda unsur yang menyertai anak kalimat pengisi subjek. Yang keempat, mempunyai keterangan pewatas yang. Fungsi subjek dalam kalimat dapat diberi keterangan lebih lanjut dengan menggunakan konjungsi. Keterangan ini dinamakan keterangan pewatas. Yang kelima, tidak didahului oleh preposisi. Fungsi subjek tidak didahului oleh preposisi dari, ke, dalam, pada, dan kepada. Kalimat yang menggunakan preposisi di awal kalimat menyebabkan kalimat-kalimat yang dihasilkan tidak bersubjek. Contohnya, dari hasil percobaan itu membuktikan bahwa panas matahari dapat dijadikan sumber energi. Yang benar adalah hasil percobaan itu membuktikan bahwa panas matahari dapat dijadikan energi. Unsur yang kedua adalah predikat. Predikat adalah unsur atau bagian yang menjadi komentar tentang subjek. Yang biasanya menjadi predikat adalah kata kerja, tapi dapat juga frasa kerja, kata sifat, atau frasa sifat. Ciri-cirinya ialah jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Contohnya adalah Abdul Karim menyusun skripsi, maka itu jawaban atas pertanyaan mengapa Abdul Karim. Menyusun ialah jawaban dari pertanyaan mengapa Abdul Karim. Yang kedua adalah kata adalah atau ialah. Kalimat yang menggunakan predikat adalah dan ialah lazim disebut kalimat nominal. Predikat adalah dan ialah digunakan terutama jika subjek kalimat berupa unsur panjang hingga batas antar subjek dan pelengkap tidak jelas. Namun jika subjek kalimat berupa unsur yang pendek, batas antara unsur subjek dan pelengkap begitu jelas, predikat adalah atau ialah dapat tidak dipakai terutama dalam bahasa lisan. Yang ketiga adalah dapat diingkarkan. Predikat dalam bahasa Indonesia mempunyai bentuk pengingkaran yang diwujudkan oleh kata tidak. Bentuk pengingkaran tidak ini digunakan untuk predikat yang berkategori verba adjektif. Di samping kata tidak sebagai penanda predikat, kata bukan juga merupakan penanda predikat yang berkategori nomina.
Yang keempat adalah dapat disertai kata-kata, aspek, dan modalitas. Predikat yang merupakan verba atau adjektif dapat disertai kata-kata, kategori gramatikal verba yang menyatakan lamanya perbuatan seperti telah, sudah, belum, akan, dan sedang. Kata-kata itu terletak di depan verba atau adjektif. Contohnya, desa-desa terpencil itu telah maju dengan pesat. Kalimat yang subjeknya berupa nomina bernyawa dapat disertai modalitas ingin, hendak, atau mau. Kata-kata ini menyatakan sikap pembicara atau subjek. Contohnya, semua peserta mau menerima keputusan itu. Unsur pengisi predikat. Yang 5, unsur pengisi predikat. Predikat suatu kalimat dapat berupa kata yang berkategori verba, adjektif, nomina, dan numerelia. Kalimat yang predikatnya berupa verba atau frasa verbal dalam istilah tradisional dikenal dengan sebutan kalimat verbal. Sedangkan kalimat yang berpredikat bukan verba atau frasa verbal disebut kalimat nominal. Yang ketiga adalah objek. Objek ialah bagian yang merupakan perangkap dari predikat. Yang biasanya menjadi objek adalah kata benda, tapi dapat juga frase benda. Objek hanya terdapat pada kalimat aktif transitif. Ciri-ciri objek adalah langsung di belakang predikat, dapat menjadi subjek kalimat pasif, tidak didahului oleh preposisi. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap ialah unsur kalimat yang kehadirannya juga tergantung pada predikat. Pelengkap dapat berupa nomina, verba, dan adjektif. Yang kelima adalah keterangan. Unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dengan kalimat. Ciri-cirinya adalah bukan unsur utama, tidak terikat posisi. Maksud dari tidak terikat posisi ialah memiliki kebebasan tempat. Keterangan dapat menempati posisi awal atau akhir kalimat di subjek dan predikat, dan dapat juga menempati posisi antara predikat dan objek berupa anak kalimat. Pembagian kalimat. Yang pertama terdapat kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Unsur inti kalimat tunggal adalah subjek dan predikat. Dalam kalimat tunggal terdapat semua unsur wajib dan juga unsur mana suka seperti keterangan, waktu, tempat, dan alat. Macam-macam kalimat tunggal. Yang pertama, kalimat tunggal berpredikat nomina. Dua nomina yang dijajarkan akan membentuk kalimat apabila syarat subjek dan predikat terpenuhi. Contohnya, buku itu cetakan Bandung. Yang kedua, kalimat tunggal berpredikat verba. Kalimat tunggal berpredikat verba dalam bahasa Indonesia lebih bervariasi. Ada bermacam-macam verba, yaitu verba transitif, verba intransitif, dan verba pasif yang mempengaruhi macam kalimat yang menggunakannya. Contoh dari verba intransitif adalah dia berjalan. Kalimat tunggal berpredikat adjektif. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat pula berpredikat adjektif atau frasa adjektif. Contohnya, gadis itu sangat cantik, perkataan orang itu benar. Yang keempat, kalimat tunggal berpredikat frasa preposisional. Yang kelima, kalimat tunggal berpredikat frasa numeral. Struktur kalimat tunggal. Dapat dikatakan bahwa semua kalimat yang digunakan berasal dari beberapa pola kalimat dasar saja. Pola dasar kalimat bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat dasar berpola SP. Contohnya adalah ibu tertawa. Kalimat dasar berpola SPK ialah patung itu terbuat dari perunggu. Kalimat dasar berpola SPPL adalah Andi memberi istrinya gelang emas. Kalimat dasar berpola SPO adalah ibu menjahit baju adik. Kalimat dasar berpola SPOK, contohnya ibu menjahit baju adik semalam. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah dasar, sedangkan kalimat pasif merupakan kalimat ubahan dari kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjek berperan sebagai pelaku atau aktor, sedangkan kalimat pasif
adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya berupa verba aktif. Kalimat aktif dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif ialah predikat-predikat kalimat itu berupa verba. Verba yang mengisi predikat kalimat aktif itu dinamakan verba aktif. Verba pada umumnya ditandai oleh awalan me. Di samping berawalan me, ada beberapa verba yang tidak berawalan me sudah dapat menempati predikat kalimat aktif. Seperti meminum, predikat kalimat aktif seperti meminum atau makan. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak berobjek yang dapat ditandai oleh predikat verba berawalan me, predikat berawalan be, dan juga verba yang tidak berawalan yang termasuk verba aktif. Contoh dari predikat berawalan me, anak kecil itu menangis. Predikat berawalan be, dia berolahraga tenis setiap minggu. Predikat verba aktif tidak berawalan, dia datang setelah kematian suaminya. Kalimat pasif. Kalimat pasif adalah jika subjek suatu kalimat tidak berperan sebagai pelaku, tetapi sasaran perbuatannya yang dinyatakan predikat. Kalimat itu disebut kalimat pasif. Di dalam bahasa Indonesia ada dua macam bentuk verba pasif, yaitu verba pasif berawalan di dan verba pasif tanpa berawalan di. Kalimat pasif dibagi menjadi tiga tipe. Tipe yang pertama adalah dibentuk dari kalimat aktif yang dijadikan kalimat pasif dengan cara mengubah objek menjadi subjek. Pengubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan bentuk verba berawalan me menjadi berawalan di. Contohnya adalah ayah membaca koran menjadi koran dibaca oleh ayah. Kalimat pasif tipe 2. Kalimat pasif tipe 2 adalah kalimat yang berasal dari kalimat aktif dengan unsur pelaku pronominal persona atau kata ganti pertama, kedua, atau kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga, seperti saya, kita, kami, engkau, mereka, mempunyai bentuk yang berbeda dengan kalimat pasif tipe yang pertama. Contohnya adalah lamaran saya kirimkan ke kantor. Jadi saya mengirimkan lamaran ke kantor. Kalimat pasif tipe 3 adalah ada sejumlah kalimat pasif yang ditandai oleh predikat verba pasif berawalan ter. Kalimat-kalimat yang berprediksi verba berawalan ter menunjukkan bahwa subjek dikenai sasaran perbuatan yang dinyatakan predikat dan mempunyai makna tidak sengaja. Contohnya, kaki saya terinjak orang. Selain itu, kalimat pasif yang memiliki makna tidak sengaja dapat juga ditandai oleh kata kena dan afiks kean. Contohnya, anak-anak kehujanan sepanjang jalan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi final atau kalimat lisan, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Contohnya yaitu, Bapak membaca koran dan Ibu memasak. Bapak membaca koran, Ibu memasak. Kalimat majemuk dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama yaitu kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas klausa-klausa yang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat. Contohnya yaitu, Ibu sedang memasak di dapur, tetapi anaknya duduk-duduk saja di beranda. Berdasarkan konjungsi yang digunakan, kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kalimat majemuk setara penjumlahan. Kalimat majemuk setara penjumlahan menyatakan hubungan makna penjumlahan atau kalimat majemuk aditif ini ditandai oleh konjungsi dan, serta, dan lagi pula. Contohnya yaitu, anak itu memetik gitar dan teman-temannya menyanyi bersama. Yang kedua yaitu kalimat majemuk setara pemilihan. Kalimat majemuk ini ditandai oleh konjungsi atau. Jika isi yang menyatakan makna pemilihan ini hanya terdiri atas dua kalimat dasar, maka digunakan konjungsi atau di antara dua pilihan itu. Contohnya yaitu, dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi
atau membantu orang tuanya bekerja. Yang ketiga yaitu kalimat majemuk urutan. Kalimat majemuk urutan ini ditandai oleh konjungsi lalu, lantas, terus, dan kemudian. Kalimat majemuk yang menggunakan konjungsi itu menyatakan hubungan peristiwa. Contoh, sang komandan memberi perintah, lalu mereka mencari tempat perlindungan. Yang keempat yaitu kalimat majemuk perlawanan. Kalimat majemuk perlawanan ini ditandai oleh konjungsi tetapi, melainkan, dan sedangkan. Konjungsi ini menyatakan hubungan makna perlawanan antar kalimat dasar satu kalimat dan kalimat dasar lain. Contoh, orang tua selalu meributkan masalah kenakalan remaja, sedangkan anak remaja sendiri tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Kalimat majemuk yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat berbeda dengan kalimat majemuk setara dalam hal hubungan antar klausa yang membentuknya. Adanya penyebutan bertingkat menunjukkan bahwa klausa yang satu dengan klausa yang lain sebagai unsur pembentuk kalimat majemuk tidak sama kedudukannya. Contoh, Susi bercerita bahwa ibunya sakit keras. Kalimat berdasarkan modus makna. Kalimat berdasarkan modus makna dapat dibedakan dalam 4 tipe, yaitu kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat imperatif, kalimat seru, atau kalimat injektif. Yang pertama yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berdasarkan fungsinya dalam hubungan situasi adalah kalimat yang isinya menyampaikan pernyataan yang ditujukan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut diharapkan menanggapinya melalui respon yang dapat tercermin dari pandangan mata atau mimik dan kadang disertai anggukan atau ucapan ya. Contohnya yaitu Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Yang kedua yaitu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengharapkan adanya jawaban secara verbal. Jawaban bisa berupa ya atau tidak, atau berupa paparan yang panjang lebar. Contohnya yaitu, dapatkah dia pergi sekarang? Yang ketiga yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang meminta pendengar atau pembaca melakukan suatu tindakan. Kalimat imperatif ini dapat berupa kalimat perintah, kalimat himbauan, atau kalimat larangan. Kalimat perintah mengharapkan adanya reaksi berupa tindakan. Menurut sifatnya, dapat dibedakan adanya kalimat perintah yang tegas, biasa, dan halus. Dan untuk kalimat larangan adalah kalimat yang mengharapkan jawaban berupa perbuatan untuk tidak melakukan sesuatu yang disebutkan dalam kalimat itu. Contoh dari kalimat imperatif yaitu bersihkan ruangan ini, yang merupakan contoh dari kalimat perintah. Yang terakhir yaitu kalimat seru atau interjektif. Kalimat interjektif adalah kalimat untuk menyatakan emosi, seperti karena kagum, kaget, terkejut, takjub, heran, marah, sedih, gemas, kecewa, tidak suka, dan sebagainya. Kalimat interjektif ini disusun dari sebuah klausa dengan kata seru, seperti wah, nah, aduh, ah, alangkah, dan sebagainya. Contohnya yaitu, wah, mahal sekali. Untuk topik selanjutnya yaitu paragraf. Oke, aku di sini bakal ngejelasin tentang paragraf. Jadi, apa sih paragraf itu? Paragraf adalah seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Fungsinya itu untuk memudahkan topik atau tema dengan topik atau tema yang lainnya. Karena di setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Kedua, kita akan masuk ke kepaduan paragraf.
Yang ada dua, yaitu alat kohesi gramatikal dan alat kohesi leksikal. Perbedaannya itu, kohesi leksikal itu dapat berbentuk antara lain dengan pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim. Kemudian, sedangkan kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal, seperti kata transisi, referensi, substitusi, dan elipsis. Aku bakal ngejelasin satu-satu tentang kata transisi dan yang lainnya. Yang pertama ada kata transisi. Kata transisi itu adalah kata penghubung atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat di sebuah paragraf. Contohnya itu seperti hubungan yang menyatakan tambahan kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya seperti lebih lagi, selanjutnya, di samping itu, selain itu, seperti halnya, berikutnya, kedua, ketiga, dan lain-lain. Kemudian referensi atau pengacuan. Referensi atau pengacuan itu merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Contohnya seperti benda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Yang ketiga ada substitusi atau penyulihan. Nah, substitusi atau penyulihan ini adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Misalnya kata Jepang dapat disuli dengan frasa negeri sakura atau negeri matahari terbit. Yang keempat ada elipsis atau pelesapan. Nah, elipsis atau pelesapan unsur bahasa yaitu unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Unsur-unsur yang dilesapkan dapat berupa nomina, verba, atau klausa. Kemudian kita akan bahas tentang alat kohesi leksikal. Nah, alat kohesi leksikal yang pertama ada sinonim. Sinonim berarti dua butir leksikal yang memiliki makna hampir sama atau mirip. Contohnya seperti bunga, kembang, puspa. Nah, yang kedua ada antonim. Antonim itu berarti oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Contohnya kayak miskin, besar kecil, jauh dekat, ya seperti itu antonim. Yang ketiga ada hiponim. Hiponim adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan subkelasnya disebut hiponim. Contoh superordinatnya adalah darah dan hiponimnya sel darah merah, sel darah putih, sel pembuku darah, dan plasma yang disebar ke dalam kalimat-kalimat penjelasnya. Yang keempat ada repetisi atau pengulangan. Nah, repetisi ini adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke syarat-syarat paragraf. Yang pertama ada kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga kelengkapan, yang keempat keruntutan, yang kelima konsistensi. Kita masuk ke macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf ini ada 3. Yang pertama dilihat dari segi letak kalimat topik, yang kedua dilihat dari jenisnya, yang ketiga dilihat dari teknik pemaparannya. Dilihat dari segi letak kalimat topik ada 3. Yang pertama paragraf deduktif, kemudian paragraf induktif, dan yang terakhir paragraf campuran. Aku bakal ngejelasin 3-tiganya. Oke, yang paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Kalau paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Yang kedua ada dilihat dari jenisnya. Yang dilihat dari jenisnya ini ada paragraf pembuka, paragraf pengembang, paragraf penutup.
Aku juga bakal ngejelasin. Oke, paragraf pembuka itu adalah bisa dibilang paragraf pengantar juga. Jadi pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Untuk paragraf pengembang bisa juga disebut paragraf isi, yaitu inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Kemudian ada paragraf penutup, yaitu kesimpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi atau paragraf pengembang. Yang ketiga, yaitu ada dilihat dari teknik pemaparannya. Ada paragraf deskriptif, ekspositoris, argumentatif, persuasif. Aku bakal ngejelasin paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif itu adalah gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera yang kemudian ekspositoris. Ekspositoris itu apa sih? Ekspositoris itu adalah paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan mereka, pengetahuan pembaca. Kemudian argumentatif. Argumentatif itu adalah suatu corak paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Kemudian terakhir ada persuasif. Persuasif itu adalah paragraf yang berisikan ajakan. Nah, itu semua adalah penjelasan dari aku. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan untuk topik-topik yang lain akan dibicarakan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, jika tadi sudah dijelaskan oleh Linda tentang macam-macam paragraf, di sini saya Maya akan menjelaskan tentang struktur paragraf. Nah, untuk menyusun struktur paragraf yang hierarkis, di sini saya memiliki 4 macam penyusunan struktur paragraf. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk struktur yang pertama itu disusun oleh kalimat topik terlebih dahulu, kemudian ke kalimat pengembang langsung, lalu untuk struktur penyusunan yang kedua itu didahului oleh kalimat topik, kemudian ke kalimat pengembang langsung, lalu ke kalimat pengembang tak langsung. Untuk penyusunan yang ketiga itu didahului oleh kalimat pengembang langsung, kemudian ke kalimat topik, lalu untuk penyusunan yang keempat itu didahului oleh kalimat pengembang tak langsung, ke kalimat pengembang langsung, lalu ke kalimat topik. Selanjutnya di sini, saya juga memiliki struktur yang jika digambarkan dalam bentuk diagram. Bisa dilihat dalam gambar berikut ini. Untuk struktur yang pertama bisa dilihat seperti yang saya jelaskan tadi, untuk struktur yang kedua juga, dan untuk struktur yang ketiga, dan untuk struktur keempat juga sama. Untuk struktur yang pertama itu didahului oleh kalimat topik ke kalimat pengembang langsung. Untuk struktur yang kedua, kalimat topik ke kalimat pengembang langsung, lalu ke kalimat pengembang tak langsung. Untuk struktur yang ketiga, dari kalimat pengembang langsung ke kalimat topik. Untuk struktur yang keempat, dari kalimat pengembang tak langsung ke kalimat pengembang langsung, lalu ke kalimat topik. Nah, di sini saya juga memiliki contoh paragraf untuk struktur penyusunan yang pertama. Nah, di sini saya juga memiliki salah satu contoh paragraf untuk struktur penyusunan yang pertama. Bisa dilihat untuk kalimat topiknya itu dijelaskan dengan 3 kalimat pengembang langsung. Kalimat topiknya itu adalah ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Nah, kalimat topik tersebut dijelaskan dengan 3 kalimat pengembang langsung sesuai dengan jumlah informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini saya juga memiliki contoh paragraf untuk struktur yang kedua. Nah, untuk struktur paragraf yang kedua ini, kalimat topik itu disusun oleh yang dalam hal pakaian adat masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana yang merefleksikan kebersahajaan hidup dan religiusitas yang mendalam. Nah, itu adalah kalimat topiknya. Untuk kalimat pengembang langsungnya itu ada di pakaian adat dikenakan ketika ada ritual atau penghajatan.
Lalu selanjutnya itu untuk kalimat pengembang tak langsungnya, yang pertama ada para pria mengenakan celana panjang warna hitam hingga kata udeng. Lalu untuk kalimat pengembang pengembang tak langsungnya, eh, para perempuan para perempuan hingga kata dengan rapi. Itu adalah contoh kalimat pengembang langsungnya. Untuk contoh paragraf struktur ketiga dan keempat bisa dilihat di dalam PPT-nya. Contoh paragraf ketiga itu disebut diawali dengan kalimat-kalimat pengembang, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dalam bentuk kalimat topik. Terdapat dua kalimat pengembang langsung yang menjelaskan kalimat topiknya. Dua kalimat pengembang langsung tersebut masing-masing juga dijelaskan dengan kalimat pengembang tak langsung. Nah, untuk kalimat pengembang langsungnya itu dimulai dari segi dampaknya jelas bahwa pemakaian dinamit untuk penangkapan ikan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal. Itu adalah untuk contoh yang ketiga. Untuk kalimat pengembang tak langsungnya, itu dimulai dari dinamit dapat menghancurkan batu karang hingga kata tenggelam. Lalu untuk kalimat pengembang langsungnya, jadi dari segi keamanan hingga ledakan dinamit nelayan sudah terbukti telah menyiapkan banyak korban. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Nah, untuk pengembangan paragraf, kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulisan yaitu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Untuk menyelaraskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu, cara yang tepat dapat ditempuh adalah dengan kata-kata transisi yang berupa konjungsi dan ungkapan penghubung antar kalimat, mengulang kata-kata kunci, menggunakan kata ganti, dan mendayagunakan keterpautan isi. Itu semua dapat disajikan dengan baik jika penulis menguasai teknik-teknik pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dapat dikembangkan menurut sifatnya. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan satu pola tertentu dan dapat pula dengan kombinasi dua pola atau lebih. Ada beberapa metode pengembangan paragraf, diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kronologi. Pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah disusun menurut susunan waktu. Pengembang paragraf secara kronologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif, dengan mengembangkan setiap bagian dan proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan selangkah demi selangkah menurut peturutan waktu. Selanjutnya itu ada ilustrasi. Nah, untuk ilustrasi ini, pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasanya digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Pemaparannya ini disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatnya. Dengan mengambil posisi tertentu, pemaparan dimulai secara berurutan dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh atau dalam letaknya, dari satu ruang ke ruang lainnya. Lalu selanjutnya ada definisi. Nah, pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Istilah dalam kalimat topik dikembangkan dan dijelaskan dalam kalimat penjelas untuk memberikan batasan yang menyeluruh tentang istilah. Kadang-kadang penulis menguraikannya secara panjang lebar dalam beberapa kalimat, bahkan dapat mencapai beberapa paragraf. Dalam hal itu, prinsip kesatuan dan kepaduan dalam paragraf harus tetap terjaga. Dalam pola ini, pikiran utama yang mengarah paragraf dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dalam pikiran utama. Selanjutnya ada analogi. Nah, pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dan pengembangan ini diberikan satu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum.
Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Selanjutnya itu adalah pembatas satu persatu atau contoh. Nah, sebuah generalisasi yang terlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca. Kadang-kadang penulis itu memberikan contoh-contoh yang konkret atau nyata. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh nyata. Lalu selanjutnya ada sebab akibat. Nah, dalam pengembangan sebab akibat, hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, satu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat, atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau juga dapat sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu ditemukan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Sebab akibat sebagai penyebab sebagai sebab akibat sebagai pikiran utama dapat ditempatkan pada bagian permulaan atau bagian akhir paragraf. Selanjutnya ini ada pembandingan dan pengontrasan. Untuk pembandingan dan pengontrasan, nah, selanjutnya ada pembandingan untuk pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membandingkan atau mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis bisa menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua hal yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan. Ada dua hal yang tingkatnya sama. Kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Selanjutnya itu ada repetisi. Nah, untuk repetisi, yaitu merupakan pengembangan paragraf dengan pengulangan yang sering digunakan untuk mengingatkan kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasanya. Pokok bahasan dikemukakan pada awal paragraf diulangi pada akhir paragraf sebagai simpulan. Jadi jika kata atau jenis kata pada sebuah kalimat diulang pada kalimat berikutnya, pembaca diingatkan sebagai informasi yang pernah dibacanya. Selanjutnya yang terakhir ada kombinasi. Nah, pengembangan paragraf juga dapat dilakukan dengan mengombinasikan beberapa metode pengembangan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Cara pengembangan ini memang paling mudah untuk dilakukan. Oke, selanjutnya itu saya juga memiliki penalaran. Penalaran dalam paragraf ini adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau disebut pengamatan empiris yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubung-hubungkan data atau fakta hingga sampai pada satu kesimpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. Nah, dalam penulisan paragraf ada dua pola penalaran yang biasa digunakan, yaitu pola penalaran induktif dan pola penalaran deduktif. Nah, untuk penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Dan penalaran induktif ini berpangkat pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan teori atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rampatan. Selanjutnya ada tiga jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif ini, yaitu dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kausal. Nah, untuk penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta.
Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses pembandingan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu kesimpulan. Dan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau dugaan khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya itu penalaran induktif generalisasi. Nah, generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Selanjutnya itu ada penalaran induktif hubungan sebab akibat. Hubungan kausal atau sebab akibat merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang sering berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Di dunia ini tidak ada suatu maaf, ulangi lagi, penalaran induktif hubungan sebab akibat atau kausal. Hubungan kausal merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran bertolak dari hukum kausalitas, bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Di dunia ini tidak ada suatu kejadian pun yang muncul tanpa penyebab, dan tidak ada satupun gejala terjadi tanpa sebab. Oke, selanjutnya itu ada penalaran deduktif. Nah, untuk penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses pemaparannya ini disebut deduksi. Dalam penalaran deduktif ini, simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus, atau yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif, deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Penarikan simpulan secara deduktif ini dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Simpulan tidak langsung ditarik dari satu premis atau pernyataan. Nah, ada dua jenis penalaran deduktif dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan entumen. Nah, untuk silogisme digolongkan sebagai penyimpulan deduktif tidak langsung. Dalam silogisme ini, pengumpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari dua permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme disebut juga cara menarik simpulan dari premis-premis umum dan khusus. Dan silogisme ini suatu proses penalaran menghubungkan dua proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menemukan sebuah simpulan yang merupakan proposisi yang ketiga. Maksud saya adalah proposisi. Nah, proposisi merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Jadi bisa dibilang silogisme adalah rangkaian tiga pendapat yang terdiri atas dua pendapat dan satu kesimpulan. Nah, selanjutnya itu ada entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama diketahui. Dengan ketahui, entimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Dalam paragraf, bentuk penalaran deduktif selalu diawali oleh pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat penjelas yang berupa data atau fakta dalam bentuk ciri-ciri, gejala, atau fenomena khusus. Oke, selanjutnya adalah wacana yang akan dijelaskan oleh salah satu teman saya. Oke, saya Septi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu wacana dan wacana berdasarkan bentuknya. Oke, yang pertama, pengertian dari wacana. Wacana yaitu suatu rentetan kalimat yang memiliki keterkaitan
dan dapat menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain yang berada di dalam satu kesatuan makna yang antara bagian di dalam suatu bangun bahasa. Wacana dalam bahasa Inggris disebut discourse, merupakan rekaman peristiwa yang utuh tentang komunikasi. Biasanya wacana merupakan unit kebahasaan yang lebih besar daripada kalimat dan klausa yang mempunyai hubungan antara unit kebahasaan yang satu dengan unit bahasa yang lainnya. Banyak dan berbagai macam definisi tentang wacana telah dibuat orang, namun tidak sekian banyak definisi dan berbeda-beda itu. Pada dasarnya, menekankan bahwa wacana adalah suatu bahasa terlengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan suatu gramatikal tertinggi atau terbesar. Menurut Alwi DKK, wacana adalah rentetan kalimat yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya dan berbentuk satu kesatuan. Alwi DKK juga menyatakan bahwa untuk membicarakan sebuah wacana, ingin meneliti tentang wacana, maka peneliti wajib paham tentang ilmu kalimat atau yang lebih dikenal dengan sebuah sintaksis. Wacana merupakan suatu peristiwa yang terstruktur yang dimanifestasikan dalam perilaku linguistik atau yang lainnya. Wacana dapat juga dikatakan seperangkat proposisi yang saling berhubungan untuk menghasilkan keadaan suatu kepaduan atau rasa kohesi bagi pendengar atau pembaca. Kohesi atau kepaduan itu sendiri harus muncul dari isi wacana. Tetapi banyak sekali rasa kepaduan yang dirasakan oleh pendengar atau pembaca harus muncul dari cara pengataraan wacana tersebut. Peristiwa komunikasi yang berupa wacana dapat dibedakan berdasarkan saluran yang digunakan ataupun berdasarkan hal yang dipentingkan. Berdasarkan sarana yang disalurkan, ada wacana yang menggunakan bahasa lisan atau spoken discourse, ada wacana yang menggunakan bahasa tulis atau yang disebut dengan written discourse. Berdasarkan hal yang dipentingkan, ada wacana yang bersifat transaksional. Jika yang dipentingkan ini komunikasi, itu ada wacana yang bersifat interaksional. Jika yang dipentingkan hubungan timbal balik. Dari Budiman 2004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang wacana berdasarkan bentuk. Wacana berdasarkan bentuk yaitu ada wacana deskripsi, wacana narasi, dan wacana eksposisi, serta wacana persuasi. Saya akan menjelaskan satu-satu. Apa itu wacana deskripsi? Nah, wacana deskripsi yaitu ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu yang berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, perasaan penulisnya. Nah, ada juga wacana narasi. Wacana narasi yaitu pencitraan atau pengisahan adalah ragam wacana yang menceritakan tentang sebuah proses kejadian suatu peristiwa.
Di sini juga ada wacana eksposisi. Wacana eksposisi yaitu wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan atau menjelaskan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Yang terakhir ada wacana persuasi. Wacana yang berisi tentang paparan berdaya bujuk ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Klasifikasi wacana. Wacana berdasarkan media penyampaian. Itu yang pertama ada wacana tulis. Menurut Mulyono mengatakan, wacana tulis adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Berbagai bentuk wacana sebenarnya dapat dipresentasikan atau direalisasikan melalui tulisan. Sampai saat ini, tulisan masih merupakan media yang sangat efektif dan efisien untuk menyampaikan berbagai gagasan, wawasan umum pengetahuan, atau apapun yang mewakili kreativitas manusia. Yang kedua ada wacana lisan. Menurut Mulyono mengatakan wacana lisan adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung secara verbal. Jenis wacana ini sering disebut tuturan atau ujaran. Willy Emonson dalam bukunya yang berjudul Spoken Discourse atau wacana lisan secara tidak langsung menyebutkan bahwa wacana lisan memiliki kelebihan dibanding wacana tulis. Beberapa kelebihan diantaranya yaitu bersifat alami atau natural dan langsung. Mengandung unsur-unsur prosodi bahasa seperti lagu, intonasi, dan memiliki sifat suprasensial yaitu di atas struktur kalimat dan berlatar kontekstual. Selanjutnya ada ciri-ciri wacana lisan dan tulis. Yang pertama yaitu ciri-cirinya kalimat pada wacana lisan cenderung kurang terstruktur dibanding wacana tulis. Yang kedua, kalimat pada wacana lisan cenderung berisi kalimat yang tidak lengkap, dan sebaliknya wacana tulis cenderung kalimatnya lengkap. Yang ketiga, ada penggunaan majemuk subordinatif. Dalam wacana lisan, lebih sedikit apabila dibandingkan dengan bahasa tulis. Yang keempat, bahasa dalam wacana lisan jarang menggunakan piranti hubung atau kata penghubung karena didukung oleh konteksnya, sedangkan dalam wacana tulis sering menggunakan piranti penghubung. Misalnya, namun, akan tetapi, dan sebagainya. Yang kelima, bahasa dalam wacana lisan cenderung tidak menggunakan frase benda yang panjang. Sedangkan dalam wacana tulis menggunakan frase benda yang panjang. Yang keenam, kalimat dalam wacana tulis cenderung berstruktur subjek, predikat, objek. Sedangkan wacana lisan menggunakan struktur topik komen. Yang ketujuh ada dalam wacana lisan, pembicara dapat mengubah struktur atau memperhalus ekspresi yang kurang tepat pada saat itu juga. Sedangkan dalam wacana tulis tidak dapat dilakukan. Yang kedelapan, dalam wacana lisan, khususnya dalam percakapan sehari-hari, pembicara cenderung menggunakan kosakata umum. Sedangkan dalam wacana tulis sering digunakan istilah teknis yang mempunyai makna khusus. Yang kesembilan, ada dalam wacana lisan sering diulang bentuk sintaksis yang sama. Nah,
Di sini ada contoh dari wacana lisan. Ada percakapan antara A dan B. Yang A menyapa yang B pagi, yang B menjawab pagi juga. Terus yang A bertanya, kuliah bahasa Indonesia jam berapa ya? Yang B menjawab jam 9 pagi. Terus yang A bertanya lagi, kamu sudah di kampus? Yang B menjawab sudah. Terus di sini contoh wacana tulis. Disampaikan kepada semua mahasiswa program studi teknik untuk besok pagi bisa mengikuti seminar bulan bahasa di Geraha Cendekia. Nah, lanjut ke wacana yang berikutnya, yaitu wacana berdasarkan jumlah penutur. Yang pertama ada wacana dialog. Nah, wacana dialog ini menurut Mulyono mengatakan wacana dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh dua orang, atau lebih. Jenis wacana ini bisa berbentuk tulis ataupun lisan. Menurut Dharma menjelaskan wacana dialog adalah wacana yang dibentuk oleh percakapan atau pembicaraan dalam telepon, wawancara, teks drama, dan sebagainya. Ada 10 unsur aspek pengkajian percakapan dengan tambahan unsur kohesi dan koherensi. Komponen analisis meliputi analisis wacana dialog yang membahas unsur dialog seperti unsur kerjasama percakapan, tindak tutur, penggalan percakapan, pembukaan dan penutupan percakapan, percakapan lanjutan, sifat rangkaian perbuatan, unsur tata bahasa percakapan, ahli kode, dan giliran percakapan, dan topik percakapan. Selanjutnya ada wacana monolog. Menurut Mulyono menjelaskan, wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh satu orang. Umumnya, wacana monolog tidak mengendaki dan tidak menyediakan alokasi waktu terhadap respon pendengar dan pembacanya. Penuturannya bersifat satu arah dan tidak memihak penutur. Beberapa bentuk wacana monolog antara lain adalah pidato, membaca puisi, khotbah Jumat, pembicara berita, dan sebagainya. Nah, contoh dari monolog itu sendiri yaitu bagaimana kampusku bisa maju, sedangkan lingkungan kampusku saja belum terawat sepenuhnya. Apa yang harus aku lakukan ya? Mahasiswa itu pun berpikir sejenak. Nah, itu dia contoh dari monolog. Analisis wacana. Gramatikal suatu wacana merupakan analisis wacana dari segi bentuk atau struktur lahir wacana. Analisis wacana dari aspek gramatikal atau kohesi gramatikal meliputi referensi atau pengacuan, substitusi atau penggantian, elipsis atau pelesapan, deksis, dan konjungsi perangkaian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu referensi. Referensi dalam kohesi gramatikal yang berwujud referensi menekankan hubungan antar kata dan objeknya. Objek yang berada di luar teks mengindikasikan adanya referensi eksaforis, sedangkan objek yang berada di dalam teks menandakan adanya referensi endoforis. Perhatikan yang contoh yang akan saya bawa. Mereka belum makan, Adi sedang mengambil itu. Pada dua contoh yang saya sebutkan, mereka, Adi, dan itu merupakan tiga kata yang mengacu pada objek di luar teks. Terang saja, kita tidak mengenal siapa itu mereka dan Adi. Kita pun tidak mengetahui sesuatu yang Adi ambil. Untuk contoh selanjutnya, Bapak dan Ibu kelaparan, mereka belum makan. Adi sedang mengambil itu botol minum. Pada contoh kali ini, muncul dua subjek baru, yaitu Bapak dan Ibu. Keduanya juga memarkai referensi eksoforis. Namun, berkat kemunculannya, kata mereka pada kalimat berikutnya mendapatkan acuan yang jelas. Kata mereka menandakan referensi endoforis sebagaimana botol minum yang mengacu pada itu dalam contoh B.
Meskipun sama-sama memiliki penanda referensi endoforis, dua contoh yang saya sebutkan itu memiliki perbedaan. Kata mereka mengacu pada bapak dan ibu yang terletak pada kalimat sebelumnya. Referensi endoforis yang mengacu balik atau ke belakang disebut sebagai referensi endoforis anafora. Sebaliknya, itu mengacu pada botol minum yang terletak di sebelah kanan. Referensi endoforis yang mengacu ke depan disebut referensi endoforis katafora. Referensi menurut tipe objeknya dapat digolongkan menjadi referensi personal atau ditandai dengan pronomina persona seperti saya atau kamu. Referensi demonstratif ditandai dengan demonstrativa, itu, ini, sana, sini. Dan referensi komparatif ditandai dengan sama, serupa, seperti, serta berbeda. Selanjutnya substitusi atau pengganti. Substitusi umum digunakan untuk menghindari repetisi. Contoh kata dan frasa yang mewakili kohesi gramatikal substitusi adalah ini, itu, demikian, tersebut, di atas, di bawah, berikut, dan lain-lain. Berarti pada contoh sebelumnya, kata itu dan mereka juga dapat berdiri sebagai penanda substitusi, lebih tepatnya substitusi nominal. Di luar itu, substitusi juga dapat diterapkan secara verbal dan kausal. Contohnya yang saya akan sebutkan, mereka bekerja keras, kami pun. Manchester United sedang berada di puncak klasemen, saya tahu itu. Pada contoh yang pertama yang saya sebutkan, menggantikan frasa verbal bekerja keras, sedangkan itu pada contoh kedua menggantikan klausa Manchester United sedang berada di puncak klasemen. Apabila diteliti lebih jauh, substitusi memiliki pola yang mirip dengan referensi endoforis. Ya, selanjutnya elipsis atau pelesapan. Elipsis seringkali disebut juga pelesapan, yakni penghilang kata-kata yang dapat dimunculkan kembali dalam suatu pemahaman. Perhatikan yang contoh saya akan sebutkan. A. Danu sakit sehingga ia tidak masuk sekolah. B. Ketika saya sedang sedih, saya akan menangis berlarut-larut. Kata dalam kurung kata yang ia dan saya yang merupakan kata yang dilesapkan. Meskipun ia tidak dimunculkan, maka makna wacana tidak berubah lewat penyajian yang lebih ringkas. Konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kohesi gramatikal yang terakhir. Sebagai alat kohesi konjungsi yang menghubungkan gagasan-gagasan di dalam sebuah kalimat disebut konjungsi intrakalimat. Sementara itu konjungsi antarkalimat adalah kohesi yang menghubungkan gagasan-gagasan dalam kalimat yang berbeda. Contoh yang akan saya sebutkan, A. Bapak dan Ibu kelaparan, tetapi mereka tidak mau makan. B. Bapak dan Ibu kelaparan, tetapi mereka tidak mau makan. Oleh karena itu, pada malam harinya keduanya sakit mah. Pada contoh pertama yang saya sebutkan, tapi menjadi konjungsi intrakalimat. Sementara oleh karena itu menjadi konjungsi antar kalimat. Di atas tadi merupakan penjelasan mengenai alat-alat kohesi gramatikal yang dapat membuat wacana lebih padu. Hal atau fungsi menunjuk sesuatu di luar bahasa atau kata mengacu pada persona, waktu, dan tempat suatu tuturan. Saya akan menjelaskan tentang deiksis. Deiksis adalah kata yang atau frasa yang menunjuk kepada kata, frasa yang atau ungkapan yang telah dipakai yang akan diberikan menjelaskan bahwa sebuah kata bersifat deiksis apabila referensinya berpindah-pindah atau berganti-ganti. Dalam berbahasa, kata-kata atau frasa-frasa yang mengacu kepada beberapa hal tersebut pertunjukannya berganti-ganti, tergantung pada siapa yang sedang berbicara, waktu, dan juga tempat dituturkannya. Kata-kata tersebut, kata-kata seperti saya, dia, kamu, merupakan kata-kata yang penunjukannya bergantian. Tujuan kata-kata tersebut barulah dapat diketahui siapa, di mana, dan kapan kata-kata itu diucapkan. Dalam kajian linguistik, istilah penunjukan itu disebut sebagai deiksis. Sekian dari kelompok kami dan saya ucapkan terima kasih jika telah mendengarkan. Selanjutnya saya akan lempar ke Septi untuk menanya-nanyakan apabila ada yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.